Perang Saudara Suriah merupakan miniatur dari konflik dan masalah di Timur Tengah atau dunia Arab. Kepentingan, perebutan kekuasaan telah menjadi akar masalah utama di Timur Tengah atau di dunia Arab. Faktor-faktor tersebut juga yang membuat dunia Arab terpecah menjadi banyak negara. Perang Saudara Suriah yang sangat kompleks dan telah berlangsung lama selama 12 tahun bukanlah suatu kejutan dalam dunia politik, ideologi, agama, etnisiti, ekonomi, perang proksi regional dan perang proksi global. Hampir semua yang menjadi pemicu perang sivil atau perang saudara muncul sebagai pemicu perang saudara Suriah. Suriah, selain sebagai miniatur politik dunia Arab dan Timur Tengah, juga telah menjadi panggung politik dunia Arab dan Timur Tengah. Hal ini tidak lepas dari sejarah dan peran pentingnya terhadap geopolitik di dunia Arab dan Timur Tengah. Dalam sejarah, lokasi di mana tempat berdirinya negara Suriah sekarang ini telah menjadi panggung dunia Arab dan Timur Tengah. Dimulai dari berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus pada tahun 661 oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian pada tahun 750, Revolusi Abbasiyah, ketika pasukan dinasti Umayyah tidak dapat membendung masuknya pemberontak Abbasiyah ke wilayah Suriah dengan kekalahan pasukan dinasti Umayyah pada pertempuran Zab. Pasukan dari Abbasiyah, Persia dan kaum Syiah yang mampu mengalahkan dinasti Umayyah kemudian mendirikan dinasti Abbasiyah dengan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, abad ke-18, paham sekularisme masuk ke Timur Tengah, juga berawal dari Greater Syria atau Suriah Raya, melalui orang Kristen Arab di Lebanon, Mesopotamia, dan Levant. Kemudian mulai diikuti oleh orang Islam Arab Suriah pada perjuangan nasionalisme Arab untuk membentuk negara Arab yang merdeka dari Kesultanan Utsmaniyah. Setelah krisis Suez pada tahun 1956, Pan-Arab secara tradisional sangat kuat di Republik Suriah, dengan Partai Ba'ath Sosialis sebagai kendaraannya dan memicu Perang Dingin dunia Arab. Lihat, selama 40 tahun, keluarga Assad dan segelintir elit memerintah Suriah sebagai negara sekuler. Mereka menjalankan satu-satunya partai politik Suriah, Partai Ba'ath, dan mereka menganut sekte Alawites, atau Alawi yang bercabang dari ajaran Syiah. Mereka menjadi minoritas Syiah di negara mayoritas Sunni ini. Pada tahun 1963, rezim memperlakukan apa yang menjadi keadaan darurat permanen. Ini memungkinkan polisi rahasia untuk menahan siapa saja, kapan saja tanpa dakwaan. Jauh sebelum perang, penjara-penjara dipenuhi dengan tahanan politik dan tak terhitung banyaknya warga Suriah yang ditangkap, disiksa, dan dihilangkan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Suriah mulai muncul. Sejarah awal pecahnya Perang Sivil Suriah. Semuanya dimulai pada tahun 2011, ketika The Arab Spring atau Revolusi Arab terjadi di Timur Tengah, yang mana para pemimpin di Tunisia dan Mesir telah digulingkan. Kemudian, The Arab Spring mulai berdampak ke Suriah. Pada tanggal 15 Maret 2011, di Suriah, protes dipicu oleh penangkapan dan penyiksaan sekelompok remaja laki-laki beberapa hari sebelumnya di kota Dera, karena menyemprotkan slogan anti-Bashar al-Assad di dinding sekolah mereka. Kerusuhan besar meletus di jalan-jalan Dera, Damaskus, dan Aleppo, dengan pengunjuk rasa menuntut reformasi demokrasi dan pembebasan tahanan politik. Protes akhirnya meningkat menjadi konflik bersenjata setelah protes yang menyerukan pencopotan Assad ditindas dengan kekerasan oleh pemerintah. Pada Juli 2011, pembelot dari militer mengumumkan pembentukan Tentara Pembebasan Suriah, sebuah kelompok pemberontak yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah.
mengubah pemberontakan menjadi perang saudara. Tetangga Suriah bereaksi. Liga Arab mengusulkan rencana deeskalasi untuk menenangkan keadaan. Assad setuju dan mengizinkan tim pengamat ke Suriah. Mereka melaporkan melihat tank di jalan-jalan kota besar dan tidak memperlambat kekerasan. Jadi, Liga Arab menangguhkan misi pemantauannya dan memilih untuk berhenti mengakui Assad sebagai pemimpin yang sah. Rejim Assad semakin melemah dari oposisi. Oposisi semakin berani dengan dukungan dari beberapa negara Arab seperti Yordania, Arab Saudi, dan bahkan Amerika Serikat. Negara-negara pendukung sebagai penyokong senjata kepada oposisi. Di pihak Assad, Iran mengirim senjata dan tentara untuk menyelamatkan rezim Assad dari kehancuran. Iran, negara mayoritas Syiah, juga mendukung pejuang dari kelompok Lebanon, Hizbullah, yang memasuki Suriah atas undangan Assad untuk membantu pasukannya memadamkan pemberontakan. Di sisi oposisi, para militan ekstremis asing mulai bergabung dengan oposisi. Terlepas dari perbedaan politik dan budaya di dalam Tentara Pembebasan Suriah atau FSA, pada awalnya oposisi bersatu untuk memperjuangkan tujuan yang sama, mengganti rezim Assad dengan negara demokratis untuk semua warga Suriah. Tetapi itu tidak bertahan lama. FSA mengalami perpecahan. Memanfaatkan situasi kekacauan di Suriah, anggota Al-Qaeda mulai berdatangan ke Suriah, menyebut diri mereka Jabhat al-Nusra. Secara terpisah, pihak lain dalam perang telah muncul di bagian utara negara itu, yakni etnis Kurdi, yang dikenal sebagai militan YPG. YPG berusaha untuk mengukir wilayah otonom di Suriah. YPG adalah cabang Suriah dari Partai Buruh Kurdistan yang disingkat PKK. Kelompok YPG ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat, NATO, Britania Raya, Perancis, Turki, dan lain-lain. Pada akhir 2012, YPG bercokol di utara dan tidak berkonfrontasi dengan rezim. Jadi pada titik ini, 4 kelompok bersaing memperebutkan kekuasaan di Suriah. Rezim pemerintahan Assad. Bashar al-Assad mewarisi kekuasaannya di Suriah pada tahun 2000, menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, yang telah berkuasa sejak tahun 1971. Mereka menganut sekte Alawites, atau Alawi yang bercabang dari ajaran Syiah. Mereka menjadi minoritas Syiah di negara mayoritas Sunni di Suriah. Assad mengendarai Partai Ba'ath, atau Partai Kebangkitan untuk faksi dominasi Suriah. Moto partai ini adalah Wahdah, Hurriyah, Ishtirakiyah, berarti bersatu, merdeka, dan sosialisme. Persatuan yang dimaksud adalah persatuan pan-Arabisme. Merdeka maksudnya adalah merdeka dari pengaruh Barat, dan sosialisme merujuk pada sosialisme Arab. Ideologi Partai Ba'ath berupa Neo-Ba'athisme, yakni ideologi nasionalis Arab bersatu yang mempromosikan pengembangan dan penciptaan negara Arab bersatu. Pan-Arabisme yakni gerakan untuk penyatuan bangsa Arab di dunia Arab. Ideologi sekulernya seringkali bertentangan dengan pemerintahan Arab lainnya di Timur Tengah, yang cenderung mendukung Islamisme dan teokrasi atau nasionalisme. Dalam sejarah, upaya penyatuan bangsa Arab selalu mengalami kegagalan kolossal. Lihat video upaya penyatuan bangsa Arab yang pernah kami bahas sebelumnya. Rezim pemerintahan Assad ialah anti-Barat dan anti-Zionisme. Free Syrian Army atau disingkat FSA. FSA dibentuk pada 29 Juli 2011 oleh pembelok dari tentara Suriah dan warga sipil yang didukung oleh Turki dan Arab Saudi dan beberapa negara Teluk lainnya. Tujuan mereka ingin menjatuhkan rezim Assad dan membentuk negara Republik Demokratis yang majemuk. Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra dibentuk di Suriah pada tahun 2011 sebagai afiliasi Al-Qaeda dalam oposisi terhadap pemerintah Al-Assad. YPG disebut Satuan Pertahanan Rakyat. YPG ialah milisi yang sebagian besar beranggotakan Kurdi, dibentuk pada tahun 2011. Ini berkembang pesat dalam perang saudara Suriah dan mendominasi kelompok bersenjata Kurdi Suriah lainnya.
Pada tanggal 21 Agustus 2013, pasukan Assad membom daerah sipil di Damaskus dengan sarin, racun syaraf yang mematikan. 1.400 orang di 12 lingkungan di Ghouta Timur tewas. Dalam kata Presiden AS Barack Obama saat itu, Assad telah melewati batas, dan aksi militer AS sekarang di atas meja. Tetapi Obama menahan serangan ketika Rusia menengahi kesepakatan atas nama rezim. Assad setuju untuk menyerahkan persediaan senjata kimianya, tetapi banyak penyelidikan sejak itu menunjukkan bahwa dia berbohong. Banyak kelompok oposisi melihat kegagalan AS bertindak sebagai pengkhianatan besar. Pada tahun 2014, perkembangan besar lainnya, pemain baru memasuki perang. Juli itu sebuah faksi sempalan dari Al-Qaeda di Irak menyebut dirinya negara Islam, juga dikenal sebagai Daesh, memproklamasikan kekhalifahan Muslim di wilayah tersebut dan menyatakan perang terhadap siapapun yang menentang mereka, Muslim atau bukan. Daesh dengan cepat menyebar dari Irak ke Suriah, bertujuan untuk menggulingkan Assad dan menggantikannya dengan apa yang disebut khalifah organisasi itu. Daesh diperlengkapi dengan baik menduduki sebagian besar Irak dan Suriah, tetapi banyak kelompok oposisi lainnya menolak visi mereka tentang negara Islam dan berperang melawan mereka. Bahkan Jabhat al-Nusra yang terkait dengan Al-Qaeda akan menjauhkan diri dari mereka. Kelompok lainnya yang berperang melawan ISIS adalah YPG yang memperoleh keuntungan dengan dukungan AS. Karena hubungan teroris YPG, dukungan AS untuk kelompok tersebut membuat marah Turki yang merupakan pendukung terbesar FSA. Menanggapi kekhawatiran Turki, AS membentuk SDF, tapi itu hanya perubahan branding. YPG mendominasi SDF, meskipun kelompok lain adalah bagian darinya. Amerika mendukung SDF tidak lepas untuk bisa mengambil keuntungan dari kilang-kilang minyak Suriah yang berada di timur Laut Suriah, dengan embel-embel demokrasi untuk etnis Kurdi, dengan melatih tentara Kurdi sejak 2015. Di sini juga terlihat kemunafikan Amerika. Sebelumnya mengakui dan mencap YPG sebagai kelompok teroris, tapi kemudian malah mendukung YPG dengan mengganti nama kelompok mereka sebagai SDF. Meskipun ada tambahan golongan kecil etnis lainnya dalam SDF, seperti Arab dan Armenia. Fase penting lainnya yang mengubah gelombang perang adalah peran Rusia. Pada akhir 2015, Rusia dengan cepat meningkatkan keterlibatan militernya. Hingga saat ini Rusia telah mendukung Assad menggunakan cara diplomatik dan politik. 3 strategi menandai dukungan Rusia untuk Assad. Pengepungan. Rezim memblokir semua akses suatu daerah. Orang, makanan, obat-obatan, dan pembekalan tidak dapat masuk atau keluar. Bom. Rezim dan Angkatan Udara Rusia tanpa henti membom suatu daerah sampai tidak ada lagi perlawanan yang tersisa. Evakuasi. Setelah tekanan internasional yang cukup, rezim membuka jalan bagi para penyintas untuk pergi. Dengan menggunakan strategi ini, pasukan pro-Assad mendapatkan kembali kendali atas banyak kota besar dan kecil, terutama Aleppo. Lebih dari 500.000 warga Suriah telah tewas, dan lebih dari 10 juta orang mengungsi. Tahun lalu, PBB memperkirakan bahwa lebih dari 306.000 warga sipil telah terbunuh di Suriah sejak Maret 2011. Assad telah mendapatkan kembali kendali atas kota dan wilayah paling penting di negara itu, dengan berbagai kelompok lain yang mempertahankan kantong yang telah mereka buat.